You'll never find a story in a fairy tale, but she wasn't like the other women at the well. Her life was full of pain, hurt, rejection, and loneliness. She didn't want to show, but Jesus saw the desert in her soul. Drink from this water, drink from this water, and you'll never thirst again. Drink from this water, drink from this water, and you'll never thirst again. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar Anda hari ini? Saya percaya Anda baik-baik di dalam kasih karunia Tuhan. Dan kita bertemu kembali di dalam program Old Testament Made Easy, di mana kita akan mengulik kata-kata dan maknanya di dalam perjanjian lama yang sangat indah dan relevan untuk kehidupan kita. Saudara, perjanjian lama itu sangat-sangat dalam dan sangat-sangat indah. Ada banyak harta karun rohani yang ada di dalamnya, asal kita bisa memahaminya dengan sungguh-sungguh. Ada banyak simbol-simbol di dalamnya. Nama, tempat, lokasi, nama orang, event, saudara. Dan simbol-simbol itu melambangkan sesuatu, dan itu adalah media di mana Allah berbicara melalui makna dari simbol-simbol itu. Nah, simbol-simbol itu tidak boleh ditafsirkan sembarangan, memakai metode dunia, saudara. Tetapi itu harus di dalam terang Alkitab itu sendiri. Dan kali ini kita akan membahas satu kata yang sudah cukup umum dan cukup sering kita dengar, tetapi mempunyai makna yang sangat dalam yang mungkin belum pernah kita dengar sebelumnya. Dan kata ini adalah shalom. Ya, nah mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Sampaikan kebenaran-Mu bagi kami semuanya, supaya kami memahami firman-Mu ya Tuhan. Supaya kami menerima shalom di dalam hidup ini. Dan kami boleh menjadi shalom dan membagikan shalom bagi dunia di sekitar kami berada. Terima kasih ya Tuhan, sampaikan firman-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Apa yang ada di dalam shalom? How is your peace? Itulah shalom, saudara. Bagaimana dengan damaimu? Saudara, kalau kita pergi ke tanah suci, di tanah Israel, dan kita bertemu dengan orang lokal setempat, maka sapaan pertama adalah shalom. Ya, damai sejahtera bagimu, atau ma shalomkah, maslomkah. How is your peace? Apa kabarmu? How is your shalom? Apa kabarmu hari ini? Ya. Dan saudara, ini adalah sebuah kata yang sangat umum, tetapi adalah kata yang sangat-sangat indah, yang bahkan hari ini masih diucapkan. Mari kita buka terlebih dahulu di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 sampai ke-26. Bilangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 sampai yang ke-26. Kita akan melihat sebuah doa yang disebut sebagai Aaron benediction, berkat Harun, ya, priestly blessing, birkat ha-kohanim, saudara, berkat yang diberikan oleh imam-imam keturunan Harun. Untuk siapa? Untuk umat Israel. Bahkan sampai hari ini pun birkat kohanim ini masih dinyanyikan di tanah suci, di tembok ratapan, saudara, pada satu hari tertentu menjelang Yom Kippur, hari raya pendamaian itu.
Saudara, mari kita lihat ayat ini. Ini berkat yang sangat indah. Dan berkat ini juga relevan untuk kita semuanya. Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ifarekeka, Ishmirikeka, Adonai, Yeshimleka, Shalom. Dia akan memberikan kepadamu damai sejahtera. So what is shalom? Apakah shalom itu? Saudara, shalom punya makna yang sangat luas. Yang pertama artinya tentu peace, damai sejahtera, damai. Tapi shalom juga punya arti health. Tergantung konteks dari setiap kalimat, bukan? Health, kesehatan, well-being, keadaan yang baik, safety, prosperity, keamanan, kemakmuran. Tapi makna kata shalom juga berarti apa? Wholeness. Ya, keseluruhan. Semuanya atau completeness. Ya, sudah komplit, selesai sepenuhnya. Selesai semuanya. Pada waktu Yesus disalib, ketika sebelum dia menyerahkan nyawanya kepada Bapanya di surga dan berkata, Beadeka afhid ruhi, Tuhan kepadamu kuserahkan rohku. Tuhan berkata apa saudara? It is finished. Di dalam bahasa Gerika, bahasa Yunani, ya, terjemahan Yunani, Alkitab Perjanjian Baru menulis tetelestai. Tetelestai itu adalah sebuah kata untuk dalam dunia perdagangan, di mana ada sebuah cap yang artinya lunas, sudah lunas dibayar. Tapi di dalam translate-nya dalam bahasa Ibrani, kata tetelestai, it is finished, sudah selesai, memakai kata nishlam. Nishlam ini mempunyai akar kata atau shores yang adalah shalom, saudara. Artinya apa? Berarti sudah selesai, completed, completeness. Sudah selesai semuanya. Pengorbanan Yesus untuk menebus dosa manusia. It is finished. Yesus tidak perlu lagi mati untuk yang kedua kali menebus dosa manusia. So kata shalom ini begitu dalam, begitu luas dan begitu indahnya. Tidak hanya bermakna damai bagimu, damai sejahtera, tetapi bahkan menggambarkan the wholeness, the completeness. Kata Yerusalem ya berasal juga dari kata yireh shalom. Yireh shalom. Kota yang mengajarkan damai sejahtera. Ya, sebuah kota yang akan mengajarkan tentang damai sejahtera, tentang peace, tentang shalom. Ini arti yang pertama. Tetapi makna kata Yireh Shalom, Yerusalem, Jerusalem juga berkata bahwa complete as a whole, complete. Yerusalem sebagai sebuah kota adalah sebuah kota yang whole, complete, tidak bisa terbagi-bagi. Bahkan dalam kitab Wahyu kita bisa membacanya, bukan? Bahwa akan ada Yerusalem yang baru yang turun daripada langit itu sendiri, saudara. Itulah mengapa memakai akhiran yang plural, bukan singular. Im atau M, saudara. Dan itu menunjukkan sebuah kata yang plural, bukan cuma singular. So, ide-ide Alkitab ini begitu dalam dan begitu indah mengenai kata shalom. Dan ketika seorang bertemu dan berkata, Ma shalomkah? How is your shalom? Itu berarti seseorang yang mengucapkan kata-kata itu mendoakan orang yang diucapkan kepadanya, meminta Tuhan, asking God to supply our physical need as well as our emotional need. Mendoakan bahwa orang yang ditanya itu diberkati Tuhan
dalam segala kepenuhannya, kebutuhannya, kebutuhan fisikal, kebutuhan emosionalnya. Sebuah harapan dan doa yang sangat indah, bukan? Jadi next time kita berkata shalom kepada rekan-rekan kita di gereja atau di luar gereja, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, biarlah kita memahami maknanya ini. Tidak hanya dengan makna yang kosong, kita cuma kebiasaan saja, ya karena sudah terbiasa kalau ketemu ya pasti ngomong shalom. Jangan. Mari kita berkata shalom dengan sebuah pemahaman yang benar hari ini, dengan sebuah pemahaman yang dicelikkan hari ini, yang dicerahkan hari ini. Bahwa ketika kita mengatakan shalom kepada saudara-saudara kita, berarti kita sedang mendoakan Tuhan memberkati dia di dalam kebutuhan-kebutuhan fisikalnya dan emosionalnya. Bahwa semua apa yang daripada Tuhan itu akan menjadi whole di dalam dirinya, akan menjadi komplit di dalam dirinya. Apa saja itu? Semua yang baik, harapan-harapan yang baik. Damai sejahtera, kesehatan, keadaan yang baik, keamanan, kemakmuran, saudara. Dan semua hal yang indah akan terjadi di dalamnya. Itulah kata shalom yang luar biasa. Nah, shalom, damai sejahtera itu juga ada di dalam tataran relationship atau hubungan. Bukan hanya berkat-berkat yang fisikal saja. Shalom juga menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan relationship, hubungan antar manusia, keluarga, atau mungkin yang di luar keluarga. Mari kita lihat sama-sama Matius pasal 5 sebagai pelengkap dari pembahasan ini. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-23 dan 24. Matius pasal yang kelima, 23 dan 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Lihat saudara, ide ayat ini juga adalah shalom, pemulihan di dalam hubungan, relationship. Nah, tetapi kata shalom juga dari makna kata yang sama dengan sedikit tulisan yang berbeda, ya, yaitu shalem, shalom, shalem berasal dari shores atau akar kata yang sama. Tetapi punya sedikit perbedaan makna. Itulah luasnya, indahnya, dalamnya kata-kata bahasa Ibrani di dalam Alkitab Perjanjian Lama, saudara. Shalem itu artinya apa? Fellowship offering. Ya, sebuah korban yang ada di dalam Perjanjian Lama waktu itu. Nah, saudara lihat ini. Kalau korban bakaran itu semuanya untuk Tuhan. Tapi ada sebuah korban ya dalam pendamaian yang ada bagian-bagian tertentu tidak dibakar semuanya, tetapi diberikan kepada imam dan keluarganya untuk dimakan. Dalam konsep korban dalam Perjanjian Lama. Nah, shalem ini adalah kata dari fellowship offering. Seolah-olah ketika Tuhan di dalam korban pendamaian itu memberikan sebagian dari bagian dari tubuh hewan itu untuk kemudian diolah, dimasak dan dimakan oleh imam dan keluarganya. Tuhan itu sebetulnya hendak menyampaikan sesuatu pesan lewat simbol ini, saudara. Bahwa dia mengundang mereka untuk apa? Dinner, dining at his table, untuk makan di mejanya. Saudara, dalam cerita-cerita budaya Perjanjian Lama, makan bersama, ya, makan bersama itu adalah simbol dari apa? Rekonsiliasi hubungan. Simbol dari a true friendship, sebuah persahabatan yang sejati. Setiap kali kita membaca Alkitab dan ada event-event di mana mereka makan bersama dalam budaya tradisi Ibrani kuno, saudara, makan bersama tanpa meja, duduk di bawah, saling melingkar berhadap-hadapan antara dua pihak dan mereka makan bersama. Itu adalah simbol budaya, simbol apa? Rekonsiliasi hubungan, tetapi itu juga simbol a true friendship. Banyak sekali event-event, kejadian-kejadian dalam Perjanjian Lama, bahkan Perjanjian Baru, kalau kita jeli melihatnya, Yesus pun melakukannya. Ya, saudara, karena Yesus juga adalah seorang rabi Yahudi.
Dan murid-murid Yesus semuanya adalah orang-orang Yahudi pula yang punya budaya Ibrani abad pertama Masehi pada waktu itu. Lihat apa yang terjadi pada Injil Yohanes pasal ke-21 ketika mereka pergi pulang kembali ke Galilea dan Petrus mengajak teman-temannya kembali menangkap ikan, saudara. Karena Yesus telah mati, tidak tahu kemana, rumor berkembang, mereka takut, mereka pulang, bukan? Mereka kembali menjadi penjala manusia, bukan saudara? Ya, dipanggil Tuhan dari penjala ikan menjadi penjala manusia, sekarang mereka mulai berbalik lagi. Karena kehilangan pemimpin, kehilangan Kristus, mereka mulai berpaling dari penjala manusia kembali menjadi penjala ikan lagi. Dan lihat saudara, ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka di tepi pantai itu, deja vu bukan? 3,5 tahun yang lalu juga peristiwa yang sama terjadi, di spot yang sama, di tempat yang sama. Dan Tuhan ngomong, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Sama dulu juga ngomong seperti itu. Dapat ikan, banyak sekali, 153 ekor banyaknya. Mea, wehamishim, weshalosh. 153 dalam bahasa Ibrani itu. Mea, wehamishim, weshalosh. Saudara, ada makna dari angka 153 itu. Kalau kita mempelajari lebih dalam gematria Ibrani, ya, mempunyai makna di dalam simbol angka itu sebagai Ani Elohim, aku adalah Allah itu. Bukan kebetulan kok ikan yang tertangkap itu 153 ekor banyaknya. Ada simbol, ada pesan yang Alkitab ingin ajarkan kepada kita. Lihat saudara, itu juga ada dalam Perjanjian Baru. Dan kemudian apa yang terjadi? Ketika mereka sampai di tepi pantai, dalam suasana yang saya percaya sangat kikuk sekali, karena mereka tidak ingat pesan Yesus untuk tetap tinggal di Yerusalem, mereka bahkan pergi hari itu, pulang kembali ke Galilea. Yesus dikatakan Yesus bakar roti dan ikan. Yesus buat barbeque di pantai itu. Dia bakar roti, bakar ikan, dan kemudian ayo makan. Bahkan diajak makan. Kalau kita tidak memahami budaya Ibrani kuno, dan kita linkkan dengan makna kata shalom, shalem, saudara, maka kita akan kehilangan sebuah makna, sebuah bahasa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Apa yang Yesus lakukan di sana? Itu tradisi budaya pada waktu itu. Yesus ingin membuat rekonsiliasi hubungan dengan mereka. Yesus nggak salah kok. Yang punya salah siapa? Ya mereka. Mereka lupa akan pesan Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan. Tetapi yang tidak bersalah justru memulai aktivitas, mulai proaktif untuk membangun hubungan kepada yang bersalah. Memulai proses rekonsiliasi, seharusnya kan kebalik ya. Seharusnya murid-muridnya itu ya, yang bakar roti, bakar ikan untuk Yesus. Seharusnya begitu, tapi ini teladan Yesus bagi saudara dan saya. Yang tidak bersalah mendatangi yang bersalah. Yang tidak bersalah memulai proses rekonsiliasi kepada yang bersalah. Ajak mereka makan ikan, makan roti. Dan mereka tahu bahwa ini adalah sebuah proses sulhan. Pada waktu itu saudara, budaya ini bernama sulhan. Dan mereka akhirnya makan roti dan makan ikan. Itu bukan hanya makan-makan biasa. Tapi ini adalah God's invitation to dining at his table. Untuk makan bersama-sama sebagai proses simbol rekonsiliasi hubungan, membangun kembali persahabatan yang sejati. Yesus mengampuni mereka dengan sungguh-sungguh. Dan kemudian apa yang terjadi? Bukan hanya mengampuni, bukan hanya rekonsiliasi hubungan, tapi ada sesuatu yang lebih indah lagi yang ada di sana, saudara. Dan dia berkata kepada Petrus, bukan? Kenapa Petrus? Karena Petrus pasti paling merasa bersalah. Petrus sudah sangkal dia 3 kali, bukan? Dan 3 kali adalah sebuah majas pengulangan yang artinya adalah extremely, absolut. Kalau sebuah kata, sebuah event diulang 2 kali, itu artinya very. Tapi kalau sudah 3 kali, absolut saudara, extremely. 3 kali Petrus sangkal Yesus itu artinya extremely, absolut. Itu betul-betul menyangkal Yesus. Hari itu Yesus ngomong apa sama Petrus? Berapa kali Yesus tanya kepada Petrus? 3 kali juga bukan? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Artinya apa saudara?
Tuhan tanya kepada Petrus, masih betul-betulkah Petrus mengasihi Tuhan? Dan dia tanya 3 kali. Dia ingin tahu apakah Petrus kasihnya kepada Yesus itu absolut, sungguh-sungguh. Lalu Tuhan ngomong apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Ini adalah permintaan Yesus kepada Petrus dengan sungguh-sungguh pula, dengan ekstrim, dengan absolut pula. Petrus harus menggembalakan domba-domba Tuhan. Petrus dipulihkan, saudara. Jabatannya sebagai rasul dipulihkan. Pelayanannya dipulihkan. Dipercaya kembali, bahkan lebih hebat lagi. Diampuni. Dan akhirnya Petrus menjadi rasul yang ternama, bukan? Tidak akan ada pernah kisah Rasul pasal 1, pasal 2. Di mana Petrus berkhotbah 3.000 orang diselamatkan. Tidak akan ada pernah peristiwa itu terjadi. Kalau Yohanes pasal 21 tidak terjadi terlebih dahulu. Gembalakan domba-dombaku. Apakah kau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Tuhan tidak tanya kepada murid-murid, menunjuk kepada teman-teman Petrus. Tidak. Kata mereka ini, dipakai kata ployon. Ployon itu kapal. Karena Petrus adalah ahli waris dari papa mamanya, saudagar kapal. Nelayan dan saudagar kapal. Orang terkaya pada waktu itu di Kapernaum, saudara. Hari ini masih ada itu. Kalau Anda pergi ke Kapernaum, Anda akan dibawa ke bekas rumah Petrus. Ada site-nya, arkeologi site-nya di sana. Luar biasa. Apakah kau mengasihi aku Petrus lebih daripada ini loh, kapal-kapalmu, warisan-warisanmu ini? Kenapa engkau kembali menjadi penjala ikan? Padahal aku telah panggil engkau menjadi penjala manusia. Petrus bertobat sungguh-sungguh. Dan dia kembali kepada pelayanannya. Kepada panggilan yang sejati yang Allah berikan kepadanya. Saudara, shalom, shalem adalah undangan untuk makan bersama-sama di meja Allah. Dan secara simbolik ini berkata juga, sebuah undangan Allah, shalom, untuk apa? Rekonsiliasi hubungan dan juga membangun sebuah pertemanan, persahabatan yang sejati. Anda punya masalah dengan siapa hari ini? Anda mungkin berkata, aku tidak salah, dia yang salah. Saudara, kalau mau cari salah dan benar, tidak akan pernah ketemu. Yang tidak bersalah, Yesus datang kepada yang bersalah. Memulai proses rekonsiliasi terlebih dahulu kepada yang bersalah. Mari hari ini taruh ego kita. Hari ini taruh semua kesombongan kita. Mari kita datang. Mari kita berekonsiliasi kepada semua orang. Keluarga kita terlebih dahulu. Lalu kepada orang-orang lain. Apakah hari ini kita punya tanggung jawab yang belum kita selesaikan di luar? Kita punya hutang tidak kita bayar? Tidak ada itikat baik bahkan untuk kita mungkin datang, rescheduling, ya, minta keringanan, waktu atau apapun juga kita tinggal gelanggang colong pelayu gitu saja. Saudara, jangan lakukan itu sikap yang pengecut, bukan? Mari kita buat seperti Yesus buat. Sebuah proses rekonsiliasi yang baru hari ini. Datang. Yang muda datang kepada yang tua untuk minta maaf. Tapi tidak salah juga, bukan? Yang lebih tua dulu yang datang kepada yang muda. Jangan punya ego, saudara. Kenapa? Yesus saja nggak punya ego seperti itu. Dia raja segala raja, datang kepada manusia yang berdosa. Siapa murid-muridnya itu? Tapi dia datang untuk memulai rekonsiliasi terlebih dahulu. Datang, yang tua datang kepada yang muda. Tidak akan menghancurkan harga dirimu kok. Malah engkau akan dihormati lebih karena penuh dengan kerendahan hati. Yang muda datang kepada yang tua. Yang lebih tua datang kepada yang lebih muda. Yang punya hutang datang kepada yang kau hutangi. Debitur datang kepada krediturmu. Bangun rekonsiliasi kembali. Tunjukkan itikat baik. Selesaikan hutangmu. Selesaikan, minta kasih karunia Tuhan. Pasti ada jalan dan Tuhan akan menyelesaikan semuanya dengan baik dan indah. Namamu bersih kembali. Nama baikmu dipulihkan kembali. Jangan tinggal gelanggang colong pelayu. Karena tidak akan pernah selesai dengan sendirinya, saudara. Apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai. Kalau hari ini kita menuai kasih, kalau hari ini kita menabur kasih, kita menabur kebaikan, kita menabur proses rekonsiliasi, kita akan menerima hal-hal indah di balik itu semuanya. Buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan mengenai kata shalom ini. The Lord's Supper, perjamuan Tuhan.
Hei, Tuhan Yesus ajak mereka untuk perjamuan yang terakhir di laut yang atas Yerusalem itu. Itu juga proses shalom. A meal of peace with God. Itu sebuah simbol bahwa Tuhan mengadakan pendamaian untuk dosa-dosa umat manusia. Makan bersama-sama dalam satu meja. Celebrating a new relationship with Him through Jesus' atonement. Untuk merayakan sebuah hubungan yang baru di dalam Kristus. Melalui apa? Melalui penebusan Yesus atas dosa-dosa umat manusia. Setiap kali Anda membaca Alkitab dan menemukan kejadian makan bersama, itu adalah lebih daripada sekedar fellowship, oikos. Makan bersama dalam ide Alkitab, khususnya perjanjian lama. Saudara, itu adalah sebuah proses rekonsiliasi, proses membangun hubungan persahabatan yang sejati. Dan itu adalah makna dari kata shalom, shalem. Biarlah hari ini, shalom yang daripada Tuhan memenuhi hidup kita dan hati kita. Apa itu saudara? Bukan hanya damai sejahtera, tapi semua yang baik. Dan shalom yang artinya adalah wholeness, completeness terjadi di dalam kehidupan kita. Apapun itu, completed, selesai di dalam hidup kita. Kita berhasil menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup kita di detik terakhir kehidupan kita. Kita berhasil menyelesaikan tugas kita di dunia di detik terakhir kehidupan kita. Mari kita hari ini berdoa, minta umur yang panjang kepada Tuhan. Bukan untuk hidup dalam dosa, tapi umur yang panjang untuk apa? Kesehatan dan umur yang panjang untuk apa? Untuk supaya kita menyelesaikan semua yang Tuhan telah tugaskan untuk kita di dunia ini. Sehingga suatu saat nanti, ketika kita menutup mata untuk yang terakhir kali, kita bisa berkata seperti Yesus berkata, "It is finished." Nislam, tetelestai, nislam. Sudah selesai, ya Tuhan. Aku kembali pulang ke rumah Bapa di surga, ke tanah air surgawi. Langit yang baru dan bumi yang baru. Yerusalem baru, surga yang mulia. Haleluya, haleluya. Shalom Elohim, Beshem Hamashiach. Damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Anda belajar sesuatu saat ini. Mari kita berdoa, saudara. Haleluya. Tuhan kiranya shalom yang daripadamu memenuhi hati dan hidup kami. Shalom, shalom, damai sejahtera, hal yang baik, and the wholeness, the completeness of all things, dan semua hal terjadi dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami mengejar shalom ini, mengejar completeness ini dalam kehidupan kami. Sampai suatu saat nanti Tuhan, di detik terakhir dalam kehidupan kami bisa berkata, Nishlam, sudah selesai semua yang Tuhan tugaskan untukku. Dan aku kembali pulang ke rumah Bapa di surga dengan bangga. Terima kasih ya Tuhan, ini kami semuanya. Kami berdoa, berikan kami kesempatan untuk kami menyelesaikan semua tugas yang Kau berikan untuk kami selama kami hidup di dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, biar hari ini kami terus berrekonsiliasi, memulihkan hubungan dengan banyak orang, dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, dengan keluarga kami, dengan papa, mama, anak, cucu, menantu, mertua, dengan ipar-iparan, dengan orang di luar kami, dengan kolega kami, semua kami mau kembali kepada tanggung jawab kami, tidak lari dari tanggung jawab kami ya Tuhan, supaya kami terus ada dalam shalom dan shalem yang daripada Engkau ya Tuhan. The completeness, the wholeness, the peace of God and the peace with God. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk saat ini. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya saudara. Amin. Drink from this water, drink from this water, and you will never